Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu tim literasi SMA Negeri 1 Ngoro yang terdiri dari Ibu Ani Widarti selaku koordinator dan anggota-anggotanya yakni Ibu Linda Nalurita dan Ibu Siti Maryam. Alhamdulillah hari ini kita duduk bersama untuk melaksanakan refleksi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim literasi sekolah dalam upaya pembiasaan atau budaya refleksi di SMA Negeri 1 Ngoro Mojokerto yang kita cintai. Sebelum ibu-ibu yang menjadi tim literasi sekolah melaksanakan refleksi, saya selaku kepala sekolah yang sekaligus penanggung jawab kegiatan literasi di sekolah ingin menyampaikan refleksi menggunakan teknik refleksi 4F, yakni fakta, feeling, finding, dan future. Mulai dari fakta dulu. Kegiatan literasi di sekolah merupakan satu kegiatan yang ingin memperbaiki rapor pendidikan sekolah, terutama dengan kaitan pada literasi sekolah. Pada rapor pendidikan SMA Negeri 1 Ngoro 2024, budaya literasi sekolah mengalami penurunan. Jumlah siswa, guru, tenaga pendidikan yang mengunjungi perpustakaan juga mengalami penurunan. Untuk itu diperlukan suatu program bagaimana untuk meningkatkan budaya literasi sekolah sekaligus frekuensi kunjungan warga sekolah di perpustakaan. Maka saya sebagai kepala sekolah membuat satu inovasi yang berjudul Waca Beli Onde Okedok atau Waca Beli Batu Onde Okedok, yang berarti warga sekolah cakap berliterasi baca tulis di Google Dokumen. Dalam pelaksanaan kegiatan Waca Beli Batu Onde Okedok ini, kegiatannya berjalan pelan tetapi pasti. Bahkan sampai sekarang pun kegiatan ini masih berlangsung. Tim literasi sekolah berupaya keras bagaimana seluruh warga sekolah bisa berpartisipasi untuk membaca dan menulis di Google Dokumen. Setiap pagi Bapak Ibu diminta untuk menulis di Google Dokumen dengan diberi pengumuman oleh tim literasi sekolah. Perasaan saya merasa sangat bahagia dan optimis kegiatan Waca Beli Batu Onde Okedok ini pasti akan sukses terus berjalan. Karena apa? Karena dampaknya akan sangat positif bagi peningkatan kualitas peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan saya sendiri kepala sekolahnya. Saya menemukan bahwa untuk mengajak Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan perlu proses. Motivasi yang berkelanjutan harus diberikan kepada Bapak Ibu guru dan tendik, serta tentunya apresiasi. Maka rencana saya ke depan itu saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, serta peserta didik ataupun tim literasi ini yang konsisten, pantang menyerah untuk terus menulis, membaca di Google Dokumen sampai mereka itu menghasilkan buku karya siswa, buku karya guru, buku karya tenaga kependidikan, dan tentunya buku karya kepala sekolah. Dan ke depan saya ingin bagaimana buku-buku karya siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah
tidak hanya dipublikasikan di tingkat sekolah saja, di perpustakaan sekolah, tetapi juga dipublikasikan di perpustakaan daerah, yakni di Kabupaten Mojokerto, dan insya Allah semoga tidak ada halangan, kita juga ingin mempublikasikan buku-buku karya siswa, guru, dan tendik serta kepala sekolah di perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Demikian refleksi saya terkait program Waca Beli Batu Undi Ukidok. Semoga program ini berjalan lancar, sukses, dan berdampak positif pada kualitas warga sekolah SMA Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Berikutnya, mari kita ikuti refleksi yang akan diberikan oleh koordinator tim literasi Ibu Ani Widarti. Bagaimana Bu Ani? Sudah siap untuk melakukan refleksi? Silakan Ibu. Terima kasih Ibu yang menghormati Ibu Kepala Sekolah serta Ibu dari tim literasi. Fakta yang selama ini saya penuhi selama kegiatan literasi yang dimulai pukul 7.00 sampai 7.20 di awal pembelajaran. Anak-anak mulai menulis cerita, mereka menyampaikan ide, gagasannya, bahkan pengalaman pribadinya di Google Dokumen dari akun yang disediakan oleh tim literasi. Selain cerita, anak-anak juga bisa menulis puisi atau bahkan pantun atau dari gambar yang mereka tulis cerita di karikatur seperti itu. Tadi guru yang mengajar di jam pertama ini memberikan pendampingan anak-anak ketika kegiatan literasi. Ini kita yang selama ini dalam kegiatan literasi. Nah, selama kegiatan literasi kami menemukan beberapa mereka. Di antaranya anak-anak itu kesulitan untuk mengawali bagaimana cara menulis. Jadi mereka itu takut kata-kata atau kalimatnya itu tidak bagus. Nah, itu hampir semua anak-anak itu saya tanyakan, kenapa kalian tidak mau mengamalkan? Takut kata-katanya nanti tidak enak, kurang menarik. Tapi itu awal. Nah, tapi ketika dia sudah mulai menulis, saya ternyata itu ketagihan terus, dan ketika ada waktu luang mereka bisa meneruskan untuk cerita atau puisinya atau pantunnya. Jadi batasnya itu bagaimana kita memampukan anak-anak mulai untuk menulis itu yang dialami. Kemudian dari beberapa bapak ibu guru ini yang mengajar di jam pertama itu kadang kita menemui ada yang mungkin terlambat, sehingga anak-anak mungkin tidak menulis di Google Dokumen, mereka main HP. Jadi untuk ini hambatannya. Kemudian perasaan yang saya alami ketika kegiatan literasi, saya sangat senang sekali karena saya bisa mengetahui potensi anak-anak selama ini yang terbelah. Jadi bakat-bakat mereka menulis puisi atau menulis cerita dan bentuk novel itu benar-benar luar biasa. Kita sudah membaca dari hasil literasi yang sudah dituliskan, mereka memiliki potensi untuk menulis. Nah, tapi kita bagaimana untuk terus membimbing anak-anak tersebut. Ini perasaan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat senang sekali karena dari hasil anak-anak ini kita bisa mengetahui ternyata anak itu punya pengalaman kadang atau kesehariannya dia melakukan apa saja, itu juga suatu cerita dari anak-anak. Kemudian saya sangat senang sekali juga bapak ibu guru juga sekolah ini juga punya potensi untuk menulis. Nah, hasil yang dituliskan itu bisa memotivasi bapak ibu guru semuanya dalam kegiatan
menulis, dan saya sangat bangga sekali karena hasil kreasi dari anak-anak dan kepala sekolah, bapak ibu guru dan ketika ini bisa dipublikasikan di perbukaan. Untuk kedepannya mungkin kita launching itu seperti itu. Jadi keresahan saya selama berorganisasi. Kemudian pengalaman yang saya peroleh atau pelajaran yang saya peroleh selama kegiatan literasi, saya bisa belajar banyak dari hasil karya anak-anak, itu sekolah, bagaimana cara menulis, bagaimana cara menuliskan kata yang menarik. Dari sini yang aku menggunakan banyak ilmu yang saya peroleh untuk kegiatan literasi seperti ini. Kemudian saya juga mengetahui banyak bagaimana caranya untuk penerbitan atau publikasi, itu apa yang harus kita perlukan. Jadi banyak ilmu yang saya peroleh di sini. Kemudian pengetahuan yang jelas dan pengalaman untuk menulis. Jadi pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh. Dan untuk kedepannya ini saya harus secara kontinu terus menerus untuk berkolaborasi dengan bapak ibu guru semuanya dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk terus mengajak bapak sekolah untuk kegiatan literasi di berbagai dokumen ini kedepannya. Kemudian perlu juga mungkin perhatian bagaimana cara menulis, jadi mungkin ada semacam misalnya gitu bagaimana untuk menulis cerita atau mungkin puisi ataupun pantun. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk adik yang telah memberikan refleksinya. Kali ini kita juga ingin mendengarkan refleksi dari tim literasi lainnya. Mohon saya angkat dulu Siti Mariam atau Bu Linda. Siti Mariam, silakan Bu Mariam. Saya mewakili tim literasi terutama pada literasi kelas 11. Saya katakan tentang fakta yang saya alami di kelas 11. Karena pada periode ini di kelas itu banyak yang melakukan daring, maka daya penulisan literasi itu berkurang banyak, sehingga hal itu juga menyebabkan hasil literasi yang ada itu menjadi kurang dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga terus hambatannya itu dalam pemberian motivasi terhadap anak-anak yang pada waktu pelaksanaan daring itu susah. Kalau melalui WA saja itu tidak bisa maksimal, lebih enak langsung tatap muka daripada yang lewat daring. Dalam pemberian motivasinya, sehingga daya minatnya anak-anak pun juga otomatis berkurang drastis. Terus perasaan saya itu, saya tetap merasa optimis biarpun kondisinya seperti ini, saya tetap merasa optimis agar anak-anak itu tetap melaksanakan literasi, sehingga mungkin jadi ada beberapa anak saja, satu atau dua yang memang lebih menonjol dibandingkan yang lain karena memang kondisi yang seperti ini. Jadi hanya yang menonjol kelihatan lah, yang lainnya itu tidak terlalu. Tapi biarpun tidak terlalu, mereka tetap ada yang menghasilkan karya. Terus yang saya temukan itu adalah kebanyakan masih pasif dari anak-anak itu dalam pelaksanaan literasi itu, kebanyakan masih pasif dalam pelaksanaan literasi itu karena memang kondisi waktu juga. Waktunya mungkin kedepannya saya itu berharap mungkin untuk yang kalau memang diadakan dari pagi itu mungkin ditambahi waktunya, mungkin pagi sama sore gitu. Terus selain waktu itu ya motivasi mungkin yang lebih ekstra dibandingkan secara mungkin bisa berupa iklan atau slogan gitu. Jadi mungkin ada rencana buat slogan buat anak-anak untuk mengembangkan daya minatnya anak-anak itu, bagaimana biarpun hanya seperti dibaca sepintas saja,
tapi setidaknya itu mungkin ada yang mau baca, tertarik lakuin atau punya kreativitas dan itu menjadi tanggungan mereka. Yang terima kasih dan mohon maaf bila ada kata Terima kasih Mariam. Ya. Tidak apa-apa, memang setiap orang memiliki gaya penuturan beda-beda ya. Itu unik, itu khas. Tapi kita apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mariam. Selanjutnya Bu Linda Nurita, silakan. Waalaikumsalam. Ini kan dulu dulunya saya tahu, kemudian kita program kelas 10 yang ya memang anak-anak juga baru semuanya, otomatis untuk memberikan semangat literasi juga harus lebih ya. Jadi di sini kalau ditanya masalah faktor pendidikan dan berbagai apa ya anak-anak itu ya untuk mendidik di sekolah tinggi itu. Nah kalau yang memang sudah dari sekolahnya atau memang sudah ada literasi dan apa literasi otomatis kita akan mudah. Tapi tidak apa-apa ya, memang kan awal ya. Nah di situ, nah di sini adalah utama adalah menghafal dia saja. Dan kurang ada mungkin beberapa positif itu ya. Nah ini adalah kalau ada semacam ini, jadi kalau feeling saya, perasaan saya, jadi saya kan bukan apa namanya, bagaimana caranya ke anak-anak ini menyemangati ya punya. Perlu penegasan juga, perlu dijelaskan kembali apa sih itu pentingnya literasi. Kemudian literasi itu kalau saya apa namanya dari kelas 10 sampai 10 9 kalau saya ini membaca saja dan literasi enggak, kalau sampai sudah membaca terus nanti berpikir nanti akan menulis karena apa literasi itu membaca dan menulis saja. Jadi anak sudah mulai kemudian juga ini kita kembali kendala lagi karena memang kan literasi ini dia ada daring. Nah daring itu akhirnya tadi betul nanti ya ada turunan kita baru muncul kemudian turun lagi turun lagi dan itu kalau saya buka link itu saya sampai ini bagaimana caranya. Jadi saya optimis itu ya katanya Bu Mariam optimis bagaimana cara mengembalikan anak itu bisa literasi dari pagi dia nggak sama sekali nggak ada. Saya coba anak-anak nanti ini alhamdulillah entah itu ada 5 di 10 anak itu masuk itu. Nah akhirnya saya, nah itu tadi saya kan optimis kalau caranya saya bikin aja saya gitu. Nah saya buka ya nanti saya tutup jam 1 atau jam 12 saya bilang gitu. Karena sampai literasi. Kemudian saya lanjutkan lagi itu lagi perlu apa ya perlu penegasan tidak anak-anak. Kemudian untuk kedepannya seperti sama nanti saya ingin ya ini misalkan yang semacam contohnya kemarin yang hafal belajar bahasa Korea itu anak-anak yang memang betul apa ya dari sini dari atas saya ambil jadi anak-anak betul saya sendiri memang saya mengalami masanya jangan sampai saya tidak apa sebelumnya kalau saya nggak bisa saya kan dia nggak saya bilang gitu nanti terus cek ulang saya mesti saya cek ulang setelah itu dia baru paham seperti ini. Jadi ada di literasi ini setiap ada lomba apa saya tidak kemudian mencari apa namanya betul ya bedanya dia langsung Waalaikumsalam. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi literasi kan kalau kita bisa simpulkan kita semua merasa bahagia, optimis bahwa kegiatan literasi yaitu mengajak warga sekolah untuk membaca kemudian menulis dokumen ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas warga sekolah ini. Mungkin ada beberapa hambatan karena kita ada revitalisasi atau perbaikan sarana prasarana karena kita mendapat bantuan dari pemerintah, maka aktivitas menulis anak-anak kita itu menurun. Dan alhamdulillah sudah ada solusi tadi dari Bu Linda, Bu Mariam, Bu Ani bahwa mereka itu diberikan waktu 2 kali untuk mengisi kerja dokumennya pagi dan sore. Saya apresiasi solusi yang panjenengan lakukan. Mungkin terkait
pemberian motivasi yang terus menerus itu juga perlu kita berikan, tidak hanya sekedar share link Google Dokumen, tetapi juga pemberian motivasi. Caranya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu bisa, ayo kita diskusikan, memberikan motivasi berupa share video anak-anak yang sudah berhasil membuat buku seperti ini. Anak-anak monggo bisa di video siapa yang aktif menulis di sini sehingga mereka bisa memotivasi teman-temannya yang lain. Ayo teman-teman, membaca menulis di Google Dokumen, nanti kalian akan memiliki karya seperti ini, dan karya ini nanti akan dipublikasikan di perpustakaan sekolah. Jadi nama kalian itu akan tetap ada di di sekolah ini walaupun kalian sudah lulus. Jadi kalian itu bisa termasuk menjadi motivator hebat adik-adik kelas kalian ke depan gitu. Jadi apa yang bisa ditinggalkan kalau tidak karya, begitu kan? Karya kalian itu pasti akan abadi, yang mungkin nanti tidak hanya di perpustakaan luring tapi juga perpustakaan digital. Ya, kita kan punya gitu perpustakaan digital. Jadi karya mereka nanti kita tayangkan. Berikutnya mungkin juga perlu kita foto anak-anak kita yang sangat rajin menulis itu, kemudian dipasang di banner depan sekolah itu, sehingga ternyata aku ini di kelas 11 siapa yang konsisten ya selama 1 semester itu rajin menulis, di kelas 10, kelas 12 siapa, itu kita foto ya, kita berapresiasi sehingga bisa memicu anak yang lainnya bisa aktif menulis kembali. Gimana Bapak Ibu? Selain itu mungkin ya kita perlu undang lagi gitu bicara yang mungkin dari kalangan siswa atau kalangan mahasiswa yang sudah menulis buku banyak. Alumni, betul, setuju. Siapa yang sudah menghasilkan buku-buku ini ada ya Bu Ani ya? Iya, angkat pena ini. Nah, itu Bu Ani sendiri itu, Bu Ani sudah menghasilkan buku juga. Nah, itu bisa kita undang sebagai pembicara ya. Kok bisa? Dengan waktu yang begitu singkat, beban kerja begitu banyak, tapi masih bisa menghasilkan. Saya juga loh. Walaupun secara kepala ini tugasnya banyak, tapi menyempatkan diri untuk apa? Bisa menjadikan teladan lah bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang nulis. Ayo gurunya kapan? Kan seperti itu, tekniknya kapan? Boleh. Mungkin juga kita perlu berkunjung ya ke sekolah yang budaya literasinya sudah bagus. Mana di sekolah di tetangga kita yang budaya literasinya bagus? Mungkin di SMA Negeri 1 Puri itu bagus karena dulu saya ingat ada program budaya literasi, peningkatan budaya literasi di sana. Atau mungkin di sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, monggo Bu Ani, panjenengan kan sering mengikuti workshop, ada mungkin ya. Oh iya, saya kemarin mendapat undangan loh dari SMA Negeri 5 Surabaya. Kebetulan beliau sahabat saya, kepala sekolahnya Bapak Kirin, itu luar biasa. Beliau selalu menginspirasi semua kepala sekolah. Ayo berkunjung ke sekolah saya, lihatlah siswa-siswa kami, guru-guru kami yang banyak prestasinya ini, cara kami untuk membuat satu karya-karya inovasi, semoga bisa menginspirasi guru-guru teknik siswa di sekolah di Jawa Timur. Beliau menyampaikan demikian. Mungkin bisa kita ajak siswa yang sangat antusias menulis itu ya, iya, ditiru betul ya. Saya kira itu mungkin ada masukan lagi, karena kita ini setelah refleksi harus fokus pada apa tindak lanjutnya yang paling cepat, singkat, padat, dan bisa mudah kita laksanakan. Kira-kira apa tindak lanjutnya setelah refleksi ini untuk memperbaiki supaya budaya literasi di sekolah ini semakin meningkat. Itu tadi ya, mungkin ya, video ya, video anak-anak kita yang sudah menulis ya di sini. Langsung biasa semuanya. Nah itu, iya. Padahal dia tidak pernah harus dibentuk jantung dia. Ternyata itu ini tulis saya ini kebutuhan Anda. wah, Aku di Gimana? video tentang ada yang buat proses literasi itu, mungkin ada yang suka di
eksis gitu loh Bu. Terus kita lakukan Instagram kita atau gimana. Ketika proses literasi lebih dalam itu. Iya, maksudnya video tentang dia pelaksanaan literasi. Oke, baik. Berarti butuh ini ya, penentuan hari di mana tim sosial media bisa memvideo gerakan literasi sekolah yang ada Bu Ani, ada Bu Mariam, ada Bu Linda, seperti itu ya. Nah, boleh? Oh iya, jangan lupa. Iya, betul sama anak. Itu tuh gitu ya, ternyata biasa semua kayak gitu. Dari kelas saya kan punya nomornya. Tapi kalau membukukan secara individu tak bisa Bu Linda. Yang memang Kumpulan, antologi nggih, kumpulan baru bisa karena memang ini kan dibiayai oleh sekolah nggih, apa namanya, pencetakan buku. Ya, tapi antologi, jadi bukan individu, kumpulan karya siswa yang kita fasilitasi. Ya, Kalau untuk yang itu, Untuk apa ini? ada dari penerbit kalau ini 100 halaman dari murid kita itu loh, Bu. Itu Oh iya, iya, iya. kalau ada yang berprestasi. aktif, yang aktif itu bisa cetak dari bukunya sendiri itu minim berapa halaman? 100 boleh. 100 apa? pokoknya terlalu Itu isinya tuh apa Bu? Mas bisa aja dari Oh, semuanya bisa masuk itu. Tapi yang satu anak. Kalau itu boleh dicampur nggak Bu Ani antara cerita sama puisi? Oh, cerita-cerita Puisi Nah, sendiri. betul. Mas sendiri. Betul. Jadi perlu ini ya, kontennya itu perlu kita disiplinkan, tertibkan ya. Kalau memang judulnya refleksi ya kita upayakan isinya refleksi, tidak ada campuran. Tapi kalau mau campuran-campuran karya siswa ya tidak apa-apa. Karena kalau kita itu terlalu menuntut anak-anak supaya sesuai dengan tema kita, nanti tidak ada yang nulis. Jadi kita betul di awal-awal kita fleksibel saja gitu ya. Oke, setuju ya? kita Baik. aja yang berat. Wong ini aja apa karena revitalisasi dari ini masuknya Iya, Bu. sedikit ya. Tapi untuk kan masih ada toh. Sehingga semester Masih depan, ada, Bu. semester depan kita bisa launching lagi ya Bu Ani ya. Bisa ini saya masih mencari judulnya Bu Maria sama Bu nih. Kan Bu Maria ini sudah ketemu Bu, tinggal satu lagi Bu nih. Bu Maria itu saya ambil judul ini ahli cerita, ahli itu ahli hasil literasi. Yang kelas sudah masuk Bu, sudah masuk percetakan ya. Iya. Iya. Nah, ini saya itu masih harus mencari inspirasi untuk membuat sebuah judul. Gitu. Oke. Ya, monggo ide-idenya. Biasanya kan guru bahasa Indonesia sudah punya ide. Terus ini jangan lupa 25 November 2025 kita launching buku-buku karya siswa, guru, standing, kepala sekolah pada acara Hari Guru Nasional di sekolah kita nggih. Panjenengan harus nanti merancang seperti apa kegiatannya ya di Hari Guru tanggal 25 November itu. Misalkan saya harus memberikan sertifikat ya terkait Bapak Ibu guru dan teknik serta siswa yang sudah berhasil menuliskan namanya di sini karena menghasilkan buku, saya beri sertifikat. Ya, saya tanda tangan. Mau saya tanda tangan Pak Kacak loh saya manusia. Jadi yang tanda tangan bukan saya, Pak Kepala Cabang Dinas, saya ajukan ke sana. Waktu 25 November besok ini. Nah, monggo diajukan ke saya siapa nama-nama guru siswa yang sudah berhasil membuat buku antologi yang nama-namanya ada di sini. Kemudian kalau mau pemberian apresiasi berupa selain sertifikat juga mungkin uang pembinaan juga kita upayakan ya, tapi tidak terlalu besar ya karena ini kan tujuannya untuk mendidik ya, betul-betul ya Bu ya. Jadi atau mungkin berupa trofi juga boleh sehingga mereka bisa menunjukkan ke orang tuanya, Bu, saya mau terpilih sebagai siswa yang menulis paling banyak atau paling konsisten selama 1 semester. Betul ya. Jadi yang diperlukan itu bukan banyaknya, tapi konsisten. Setiap hari itu dia nulis. Itu perlu kita berikan trofi, kita berikan apresiasi, betul ya Bu? Nah, itu kita berikan pada 25 November. Baik itu guru, siswa, teknik maupun kepala sekolah. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tim literasi ini yang juga konsisten melakukan refleksi seperti ini, dijadwalkan mungkin setiap 1 bulan sekali boleh, sehingga
disampaikan ke saya apa yang perlu saya tindak lanjuti, perbaikan apa yang harus saya lakukan. Misalkan ini tidak hanya dibutuhkan untuk menghadirkan motivator ini, tapi juga harus menempel di banner depan sekolah itu orang-orang yang konsisten dijadikan pahlawan literasi sekolah. Loh ya, dari kalangan siswa ada pahlawan literasi sekolah, di kalangan guru siapa, melalui polling panjenengan sebar polling gimana, kan sip ya, sehingga anak-anak itu merasa menjadi bagian dari kegiatan literasi sekolah. Jadi harapan saya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih refleksi yang telah kita laksanakan pada hari ini, semoga bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kualitas kegiatan literasi sekolah. Semoga kegiatan kita diridhoi Allah dan berprestasi. Kalau ada lomba budaya literasi kita bisa ikut ini ya. Luar biasa, saya apresiasi tim literasi SMA 1 Ngoro Kabupaten Mojokerto. Demikian literasi atau refleksi atau pembiasaan dan budaya literasi di SMA 1 Ngoro Mojokerto. Semoga kegiatan ini berlanjut selamanya dan menambah wawasan kita dan meningkatkan kualitas guru, pendidik, siswa dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ngoro Mojokerto. SMA Negeri 1 Ngoro Kabupaten Mojokerto, apa mutunya? Gali potensi wujudkan prestasi. Bersama-sama lagi. Gali potensi wujudkan prestasi.